Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Eri Satria Yudatama, dalam materi Sosiologi kelas 12 SMA semester 1. Nah, Sobat Teras, tentunya Sobat Teras akan bosan ya bertemu dengan saya terus dalam pembelajaran Sosiologi, tapi tidak apa-apa. Kita akan terus belajar materi Sosiologi kelas 12. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, Sobat Teras, kalau Sobat Teras mencermati peta pembelajaran kita, saat ini kita masih berada di subbab yang pertama, yaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Kalau di video sebelumnya, Sobat Teras sudah belajar mengenai pengertian, karakteristik, dan teori, maka di video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Lalu tujuannya apa? Tujuannya nanti Sobat Teras ketika selesai menonton video pembelajaran ini itu bisa mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali bentuk-bentuk perubahan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, lalu apa saja nih perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat kita? Kita akan ulas satu persatu nih Sobat Teras. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Ada beberapa bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Yang pertama, yaitu berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya itu dibagi menjadi dua. Ada perubahan lambat, evolusi, ada perubahan cepat, revolusi. Nah, karena ini berdasarkan kecepatan. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Nah, Sobat Teras pasti tahu nih, di dalam masyarakat kita, dari masyarakat primitif misalnya, menuju masyarakat yang tradisional, masyarakat yang modern, itu memerlukan waktu yang sangat lama. Atau misalnya dalam sistem jual-beli di dalam masyarakat kita, dari masyarakat yang dulunya barter antar barang, kemudian menggunakan logam, kemudian menggunakan uang kertas, sampai sekarang ada uang digital, itu merupakan perubahan yang memerlukan waktu proses lama. Dan di dalam perubahan evolusi, biasanya itu terjadi secara sendirinya, tergantung pada keadaan atau kondisi dari masyarakat itu. Nah, itu berkaitan perubahan lambat atau evolusi. Ada beberapa teori yang mengatakan mengenai evolusi, perubahan evolusi. Nah, di dalam bukunya Kun Mariyati ada 3 nih teori dari perubahan evolusi itu. Yang pertama adalah Unilinear Theory of Evolution. Kemudian ada Universal Theory of Evolution, dan yang terakhir ada Multilinear Theory of Evolution. Kalau Unilinear Theory of Evolution, bahwa perubahan itu harus melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh perubahan sosial itu. Nah, sedangkan Universal Theory of Evolution, yaitu perubahan itu tidak perlu melalui tahapan-tahapan. Nah, sedangkan Multilinear Theory of Evolution, bahwa perubahan itu menekankan pada penelitian. Nah, nanti Sobat Teras bisa mempelajari secara utuh berkaitan dengan teori evolusi ini, Unilinear, Universal, dan Multilinear. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi. Perubahan cepat. Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun, perlu Sobat Teras ketahui bahwa cepatnya dalam perubahan revolusi itu tentatif, relatif. Kalau kita berbicara misalnya revolusi di Inggris, industri pada waktu itu memerlukan waktu yang lama, ada beberapa jenjang tahun untuk bisa industrial masyarakatnya. Namun revolusi juga bisa cepat nih, seperti revolusi yang pernah kita alami waktu itu, pergolakan pemerintahan kita di era 98. Nah, itu merupakan salah satu perubahan cepat juga. Nah, ada beberapa syarat agar suatu revolusi itu tercapai. Ada beberapa syarat supaya perubahan yang sifat kecepatannya cepat ya, revolusi ini bisa tercapai. Yang pertama, ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Nah, jadi ada keinginan dari masyarakat, dia udah ingin berubah dari kondisi yang sekarang mungkin yang sudah tidak nyaman, kemudian dia ingin menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, ada seorang pemimpin atau kelompok yang mampu memimpin perubahan tersebut. Jadi ada agent of change, nah, agen perubahan yang ingin membawa sebuah revolusi.
Kemudian yang ketiga, adanya pemimpin yang mampu menampung aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi, keinginan dari masyarakat ini bisa ditampung oleh seorang pemimpin itu. Dan dia bisa menjadi agent of change, kemudian melakukan revolusi perubahan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, ada tujuan konkret yang ingin dicapai. Nah, revolusi industri misalnya, atau revolusi yang terjadi di Indonesia pada era 98 misalnya, itu kita sebut dengan reformasi ya. Nah, itu ada tujuan konkret yang ingin dicapai. Nah, kemudian yang kelima, ada momentum untuk melakukan revolusi. Nah, ada momentum waktunya untuk melakukan revolusi. Supaya apa? Supaya waktunya pas dan bisa berhasil melakukan sebuah perubahan yang ada di masyarakat kita. Nah, Sobat Teras, ini merupakan perubahan berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Ada perubahan lambat, ada perubahan cepat. Bisa dipahami ya, Sobat Teras semua. Kemudian kita lanjut, bentuk-bentuk perubahan yang berikutnya. Ada berdasarkan ukuran perubahannya. Kalau kita ngomongin ukuran, ada perubahan yang besar, ada perubahan yang kecil nih. Nah, perubahan yang besar kita bahas yang pertama, yaitu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat secara luas dan lembaga-lembaganya seperti sistem kerja, tatanan struktur masyarakat, dan sebagainya. Nah, contohnya nih, di dalam gambar yang saya tampilkan, ada kemajuan teknologi yang sekarang kita rasakan. Kemajuan teknologi ini berdampak besar di dalam kehidupan masyarakat kita. Semua sendi-sendi kehidupan masyarakat secara luas, lembaga-lembaga dalam masyarakat kita, sistem kerja di dalam masyarakat kita, semuanya mengalami kemajuan teknologi itu. Nah, itu mengakibatkan yang namanya perubahan besar di dalam masyarakat kita. Nah, berbeda dengan perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung berarti bagi masyarakat. Artinya dampaknya itu kecil. Dampaknya itu hanya bisa mungkin terjadi di masyarakat-masyarakat tertentu saja. Contohnya apa? Misalnya perubahan fashion, perubahan gaya potongan rambut, atau perubahan yang terjadi mungkin hanya pada komunitas penggemar anime atau kartun ya misalnya. Nah, ini perubahan kecil karena apa? Berdampak pada kelompok masyarakat tertentu, kemudian dan sifatnya kecil gitu. Nah, ini berdasarkan ukurannya. Ada perubahan besar dan perubahan kecil. Kemudian kita lanjut, Sobat Teras. Berdasarkan sudut pandang atau kehendak masyarakat. Berdasarkan sudut pandang atau kehendak masyarakat, perubahan ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan yang direncanakan, seperti gambar contohnya ini, ada program keluarga harapan, atau misalnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan di dalam kehidupan masyarakat kita, atau program misalnya keluarga berencana dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh perubahan yang direncanakan. Jadi, perubahan yang direncanakan itu adalah perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan. Jadi, perubahan ini dikehendaki oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakatnya jauh lebih baik. Nah, seperti program PKH ini, program keluarga harapan, diharapkan keluarga yang ada di Indonesia ini sejahtera. Berbeda dengan perubahan yang tidak direncanakan nih, Sobat Teras. Kalau perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. For example nih contohnya, kita lihat nih gambar sebuah bencana di suatu wilayah ya. Nah, bencana ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, dampaknya di dalam masyarakat tentunya membawa kerugian. Nah, masyarakat tidak ingin dong tiba-tiba dia saya ingin minta bencana dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Jadi bencana alam dan sebagainya itu merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, Sobat Teras, di dalam perubahan berdasarkan sudut pandang ini ada satu hal yang menarik nih. Di perubahan yang direncanakan. Biasanya di dalam perubahan yang direncanakan itu ada yang namanya agent of change. Tadi saya sudah sempat sebutkan di revolusi itu ya. Jadi agent of change atau agen perubahan itu sangat penting di dalam merencanakan sebuah perubahan untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Berdasarkan sifat perubahannya. Berdasarkan sifat perubahannya, perubahan ada perubahan struktural dan ada perubahan proses.
Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar, menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya nih, saya menampilkan di sini adalah pemilihan umum ya, baik pemilihan umum di daerah, provinsi, atau pemilihan presiden barangkali di Indonesia, itu bisa mengakibatkan perubahan struktural. Kenapa? Karena ketika ada pemimpin-pemimpin baru, ada jabatan-jabatan baru, kemudian tentunya dia memiliki visi dan misi. Nah, visi misi yang lama bisa berganti dengan visi misi yang baru. Artinya apa? Adanya reorganisasi, adanya perubahan yang mendasar dari struktur arah tujuan dari masyarakat itu. Nah, maka dari itu dikatakanlah sebagai perubahan struktural. Kemudian ada perubahan proses. Perubahan proses merupakan perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya apa nih? Saya di sini ingin menyontohkan berkaitan dengan kurikulum pendidikan kita. Misalnya kurikulum awal kita ada yang namanya KTSP dulu. Nah, kurikulum KTSP kemudian disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2013. Nah, dasarnya tidak dirubah, tetapi dia menyempurnakan dan menjadikan lebih baik. Kurikulum 2013 ternyata direvisi lagi, ada kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, kemudian yang terbaru sekarang ini ada kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini bagian dari perubahan proses. Ada penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Nah, Sobat Teras, berdasarkan sifatnya, jadi ada dua ya, perubahan struktural yang mendasar, kemudian yang kedua ada perubahan proses atau perubahan yang sifatnya penyempurnaan. Kemudian, bentuk-bentuk perubahan sosial yang berikutnya berdasarkan arah perubahannya. Nah, berdasarkan arahnya, ada arah yang ke depan, ada arah yang ke belakang. Arah yang ke depan adalah perubahan progres. Kemudian kalau kita mundur ke belakang, berarti perubahannya regres. Nah, perubahan progres adalah perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Progres, ada progres ke depan. Contohnya nih, ditemukannya pesawat terbang. Ini kan salah satu perubahan progres. Artinya apa? Dengan adanya pesawat terbang kita bisa berpergian dengan waktu yang efisien dan singkat. Nah, penemuan-penemuan pesawat terbang pun selalu diperbaharui, bahkan adalah pesawat jet yang sangat cepat dan sebagainya. Nah, gampang ya. Kemudian perubahan regres adalah perubahan yang membawa kemunduran dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Contohnya apa? Tadi saya sudah pernah menyebutkan bencana alam misalnya, atau konflik peperangan misalnya, itu bisa mengakibatkan perubahan regres dalam kehidupan masyarakat. Kenapa regres? Karena ya tidak menguntungkan, membuat masyarakat jauh lebih terpuruk, tidak maju. Nah, itu adalah perubahan berdasarkan arahnya. Jadi ada dua. Kemudian yang terakhir, berdasarkan caranya. Orang mau berubah berdasarkan caranya itu ada perubahan dengan kekerasan, ada perubahan tanpa kekerasan. Yang pertama adalah perubahan dengan kekerasan. Perubahan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan baik psikis maupun fisik demi tercapainya perubahan yang diinginkan. Nah, ini biasanya terjadi karena konflik sosial yang ada di masyarakat atau cara-cara tertentu sekelompok orang, organisasi, pemerintahan yang ingin melakukan perubahan secara paksa. Contohnya nih, Stop Violence Against Rohingya. Nah, di Myanmar pada saat itu